Halo, assalamualaikum, selamat pagi saudaraku, selamat datang di channel Dunia Ikan. Pagi hari ini kita akan membuat konten budidaya ikan nila menggunakan teknologi kincir air yang dilakukan di komplek kolam uji coba Institut Pertanian Bogor, yaitu menggunakan kolam terpal HDPE. Jadi kita akan coba jelaskan bagaimana kolam ini beroperasi. Ayo kita coba lihat ke lokasi. Nah, ini adalah sebuah kolam terpal HDPE. Jadi lebarnya adalah 10 meter dan kemudian panjang ke sana adalah 20 meter. Kedalaman airnya kurang lebih sekitar 1,2 meter. Dan posisi outletnya ada di sini. Jadi ini paralon membuang air dari bawah ya. Kemudian outletnya ada di ujung sana tuh. Luas kolam ini sekitar 200 meter persegi. Kemudian ini adalah benih yang tahap pertama dimasukkan. Memang jumlahnya kemarin cukup padat, sekitar 20.000 ekor, tapi sekarang sudah dikurangi. Nanti pada proses pembesaran akan diawali dengan benih-benih dengan berat sekitar 15 gram sampai 20 gram. Dan satu kolam terpal ini akan ditanam sekitar 4.000 ekor, sehingga kepadatannya adalah 20 ekor per meter persegi. Budidaya dilakukan selama kurang lebih 4 bulan untuk menghasilkan ikan nila konsumsi dengan berat sekitar 300 gram atau sekilo dari 2, 3, sampai 5. Menggunakan satu unit kincir air dengan kekuatan 1 PK atau 1 tenaga kerja. Dan penggunaan kincir air ini dilakukan setelah bulan kedua. Jadi pada saat bulan pertama, bulan kedua tidak perlu menggunakan kincir air kecuali kepadatannya yang cukup tinggi seperti ini 20.000. Kemudian pemberian pakannya dilakukan selama sebanyak kurang lebih 4 kali. Jadi pagi hari jam 7, kemudian jam 11, kemudian jam 1, jam 4 sore. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah ada aktivitas sipon dasar kolam setiap 2 minggu sekali untuk membuang sisa kotoran ikan dan sisa pakan yang akan menumpuk di sekitar kincir air itu. Yaitu dengan cara menyedot dengan pipa ulir, kemudian membuang dan akan mengganti dengan air yang baru. Berapa FCR-nya itu menurut yang sudah dicoba sini bervariasi tergantung kestabilan kualitas pakan, tapi data rata-rata sekitar FCR-nya adalah 1,4. Kapasitas produksi kolam terpal ini bisa sekitar 1,3 sampai 1,5 ton dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan budidaya. Kita coba bagaimana reaksi ikan ini kalau kita kasih makan. Tuh. Ini benih ini sudah dijarangkan. Jadi nanti pada finishnya akan dibagi menjadi per kolam itu adalah 4.000 ekor. Benih yang digunakan ini adalah nila merah Bangkok yang didatangkan dari daerah Subang ya. Jadi memang aktivitas penyortiran penting karena pada perjalanannya ukurannya akan sangat bervariasi, sehingga proses sortir akan bisa memperbaiki nilai feed konversi rasio. Bagaimana ikan-ikan yang akan dipanen dan sudah cukup umur ini ada di sekitar sini nih. Ikan nila yang sudah cukup umur dan rencananya nanti siang akan dipanen nih ya, akan dipanen. Ini beratnya sudah kurang lebih sekilo 2, 3, 5. Dan nanti siang rencana akan dipanen untuk dijual ke pedagang ikan yang ada di daerah Bogor ini. Satu kolam ini biasanya menghasilkan 1,3 sampai 1,5 ton. Teknologi ini cukup efektif untuk lahan-lahan yang sempit dan sumber air yang cukup terbatas. Sehingga kincir air mampu
menaikkan produksi ikan menjadi 2-3 kali lipat dibanding tidak menggunakan kincir air. Karena dengan kincir air ini suplai oksigen terlarut di dalam kolam ini bisa sekitar 4-5 ppm, dan itu sangat mendukung untuk pertumbuhan ikan. Jadi nanti kita akan juga bandingkan antara teknologi kincir air dengan yang bioflok. Kita akan coba lihat yang dengan menggunakan bioflok. Nah, ini adalah budidaya ikan menggunakan sistem bioflok. Uji coba ini lagi dilakukan untuk membandingkan efektivitas budidaya antara bioflok dengan kincir air. Akan lebih efektif mana? Sekilas memang pertumbuhannya jauh lebih cepat menggunakan sistem bioflok. Jadi kolam yang 200 meter persegi ini menggunakan kurang lebih sekitar 76 titik aerasi yang dipompa dari sumbernya Supercharge di ujung sana itu. Ikan sudah kurang lebih 2 bulan umurnya ini. Kita bisa lihat reaksi makannya. Nih. Sudah cukup besar. Jadi masa panen juga nanti akan sekitar 4 bulan untuk mendapatkan ikan konsumsi dengan berat sekitar 300 gram. Diharapkan feed konversi akan lebih baik daripada menggunakan sistem kincir, karena dengan sistem bioflok ini ada pakanan alami yang tambahan akibat pembentukan vlog, dan ini dilakukan dengan kolam yang cukup luas, yaitu 200 meter persegi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan laporkan tentang budidaya ikan nila menggunakan sistem kincir dan sistem bioflok yang dilakukan di kolam IPB Darmaga ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi petani ikan di Indonesia. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Salam perikanan. Dadah.